Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. News update ringan amatiran seperti biasa gua kembalikan ke Sobat Football United. Mau percaya mau nggak, ada beberapa news update, lalu juga mungkin rumor dan ya kabar-kabar lainnya. Langsung aja, pertama ini gua ambil dari akun Twitternya Fabrizio Romano. Jadi di akun ini Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United ini masih belum selesai, walaupun setelah cukup lama ini ya, berpekan-pekan membahas tentang kontrak baru atau kontrak baru jangka panjang untuk Marcus Rashford. Erik ten Hag ini memang sangat menginginkan Marcus Rashford untuk bisa tetap stay di Manchester United untuk jangka waktu yang panjang, karena menurut Erik ten Hag, Marcus Rashford ini akan menjadi bagian besar dari proyek masa depan Manchester United. Bahkan dari bulan Desember ini sudah dikabarkan oleh Fabrizio Romano, tapi sampai dengan saat ini masih belum selesai pembahasannya. Kabar sebelumnya sudah dikatakan kalau opsi trigger 1 tahun ini sudah diaktifkan, salah satunya untuk Marcus Rashford. Hanya saja seperti pemain lain, Diogo Dalot, Erik ten Hag ingin mereka berdua ini untuk tetap stay di Manchester United dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Dan ya, ada pembicaraan kontrak di sana. Dan menurut gua, ringan amatiran ya, ini kenapa kok lama? Ya, ketersediaan finance atau financial situation dari Manchester United, kondisi keuangan dari Manchester United yang memang sedang tidak bagus mungkin ya. Ini kan tentu saja menantikan siapa pemilik baru dari Manchester United, investor baru dari Manchester United. Dan menurut gua diskusi ini atau proses perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi mungkin bisa sampai akan musim panas nanti sih, menurut gue sangat mungkin. Kabar hari ini, Wout Weghorst sudah memulai latihan dengan pemain lain di Manchester United di Carrington. Tapi kalau gue lihat, ini gue ambil dari akun Twitter Manchester United, dan gue juga sudah lihat cuplikan videonya di manunited.com. Nampak memang Wout Weghorst ini berlatih dengan para pemain yang menit bermainnya tidak begitu banyak ketika menghadapi Manchester City, dan juga beberapa pemain yang memang tidak dimainkan, plus pemain muda. Jadi belum secara 100%. Jadi pemain kayak Casemiro, Bruno Fernandes, dan lain-lainnya ini belum atau tidak tampak di video tersebut. Mungkin bisa jadi hari mendatang ya, sebelum menghadapi Crystal Palace, akan latihan secara penuh. Gue ambil dari United Plug, ini dia mengambil dari Fabrizio Romano ya. Dikabarkan kalau Manchester United sekarang ini tidak lagi berusaha untuk dalam tanda kutip mengeluarkan Aaron Wan-Bissaka atau mencari solusi dari Aaron Wan-Bissaka. Erik ten Hag happy dengan situasi bek kanan Manchester United, ada Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, di mana keduanya ternyata mampu sampai dengan sejauh ini ya meningkatkan kualitas dari sisi kanan Manchester United, utamanya di barisan pertahanan bek kanan. Kemarin tentu saja ketika menghadapi Manchester City, Aaron Wan-Bissaka tampil luar biasa. Di babak pertama, seorang Phil Foden itu tidak banyak berkutik karena Aaron Wan-Bissaka sangat disiplin, sangat solid ya di sisi kanan Manchester United. Dan bahkan ketika dia melakukan overlap ke depan, ada beberapa momentum di babak kedua utamanya dia bisa melakukan dengan baik. Jadi transisi dari bertahan ke menyerang, dan juga dari sebaliknya ya, ketika dia turun juga, menurut gue ini semakin bagus, semakin oke Aaron Wan-Bissaka, sehingga dikabarkan oleh Fabrizio Romano Manchester United tidak lagi, atau sampai dengan saat ini ya, ini tidak berusaha untuk mencari solusi di sisi kanan dengan ya mengeluarkan Aaron Wan-Bissaka, baik itu pinjaman maupun juga permanen. Di sisi lain, Jurriën Timber, back tengah Belanda yang saat ini membela Ajax Amsterdam, ini berpendapat kalau masa depannya dia ini sepertinya akan ada di Premier League. Sang pemain sempat dikaitkan dengan Manchester United, kabarnya juga salah satu pemain yang direkomendasikan untuk diambil oleh Erik ten Hag, bahkan di awal-awal ya ketika Erik ten Hag hadir di Old Trafford di Carrington. Tapi ya ada beberapa proses, termasuk juga
akhirnya sang pemain memilih untuk memperpanjang kontraknya di Ajax Amsterdam. Tapi pemain ini masih muda, tentu saja masa depannya masih panjang dan bukan tidak mungkin ya dalam waktu-waktu ke depan bisa jadi akan pindah ke Liga Inggris. Tapi apakah akan ke Manchester United, ini juga sangat menarik. Masih dari akun Twitter yang sama, United Plug, masih juga diambil dari Fabrizio Romano. Ya, Diogo Dalot yang kontraknya juga sedang diproses ya untuk jangka panjangnya. Ini akan segera selesai tahapnya di beberapa pekan ke depan, tidak sampai berbulan-bulan yang ke depan. Jadi sama seperti Marcus Rashford, opsinya sudah diaktifkan untuk 1 musim lagi, tapi Manchester United tetap ingin untuk memberikan kontrak baru yang ya lebih panjang lagi durasinya untuk kedua pemain ini. Dan di kabar lainnya, Borussia Dortmund ini dikabarkan tertarik untuk Anthony Elanga. Nanti akan ada kabar lainnya yang akan gue kutip ya mengenai Anthony Elanga. Wout Weghorst yang gue juga sudah sampaikan kemarin, nomor punggungnya 27, ini memakai nomor punggung dari Alex Telles ya, yang sekarang tentu saja sedang di Sevilla. Dari United Zone dikutip dari Fabrizio Romano, dikatakan kalau Manchester United tidak akan mendatangkan pemain lagi di bulan Januari ini kecuali Aaron Wan-Bissaka cabut. Di mana ketika itu terjadi, maka Manchester United akan mencari bek kanan yang baru. Erik ten Hag sejauh ini sangat happy dengan skuad yang ada, dengan atmosfer klub juga dia happy. Jadi ya saat ini tidak ada keinginan untuk mengganti banyak hal di klub ya. Karena ketika pelatih atau klub mendatangkan pemain baru, ini kan bukan hanya soal masalah pemain ini bagus ya kan di klub sebelumnya secara taktikal ataupun teknikal akan menambah kualitas, tapi kan ada juga unsur-unsur lain, bagaimana harmonisasi yang sudah ada di tim, di squad, dressing room yang sudah positif. Ini kan juga harus menyesuaikan lagi dengan pemain baru tersebut, baik itu squad yang ada maupun juga pemain baru itu sendiri, sehingga ada proses adaptasi dan juga integrasi lagi yang bisa saja tidak mulus, sehingga ya Erik ten Hag nampaknya tidak ingin hal itu terjadi. Manchester United tentunya juga sudah menambah 1 kan ya, Wout Weghorst, dan menurut gua juga nomor 1 Manchester United tidak usah lah melepas pemain dulu karena situasinya sekarang sudah oke. Memang ada beberapa pemain yang mungkin belum maksimal penampilannya, tapi bukan berarti kan itu tidak bisa diperbaiki. Bagaimana kedalaman squad juga itu penting menurut gua, sehingga ya paling tidak squad ini harus dipertahankan paling tidak sampai dengan musim panas nanti. Termasuk juga Aaron Wan-Bissaka. Ini ada kabar dari United Zone diambil dari Sports PTO tentang proses penjualan Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan akan mempersiapkan penawaran resmi untuk Manchester United. Sepertinya akan dilakukan tengah Februari. Investor dari Timur Tengah, Asia, dan juga Amerika ini juga kabarnya berminat ya dalam beberapa pekan ke depan. Manchester United dikabarkan akan memberikan informasi tentang ya pihak-pihak yang tertarik terhadap kepemilikan klub yang baru di beberapa hari ke depan. Dan ya seperti dikabarkan sebelumnya kan memang targetnya ini di kuartal pertama tahun ini, berarti Januari, Februari, Maret, April lah sebelum musim ini selesai, dan targetnya ya seperti dikatakan ya kurang lebih akhir April. Siapa yang akan menjadi pemilik Manchester United? Banyak sekali kabar yang simpang siur tentang pihak-pihak yang berminat. Ada dari Timur Tengah, ada Dubai, ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait, Sir Jim Ratcliffe pastinya, dan juga beberapa investor dari Amerika. Kita nantikan saja kabarnya. Rumor, kalau ini sih rumor ya, kabar ini Manchester United kabarnya ini tertarik untuk mendatangkan bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries. Inter Milan dikabarkan secara jelas ini mengatakan kalau dia bisa atau boleh cabut kalau tawaran yang tepat ini datang. Dan kabarnya Inter Milan ingin 40 juta euro. Manchester United tidak ada ya uang 40 juta euro bulan ini. Jadi menurut gue ini hanya rumor saja.
Erik ten Hag dikabarkan oleh Samuel Lukhurs, ini dari Manchester Evening News. Gue ambil dari MUFC MPB seperti biasa. Erik ten Hag ini ingin untuk Diogo Dalot, Luke Shaw dan juga Fred, bahkan untuk ditawari kontrak yang lebih lama lagi. Luar biasa kalau ini memang terjadi, terutama untuk Fred dan juga Luke Shaw, di mana kedua pemain ini ketika pertama kali datang di Manchester United, dan juga Diogo Dalot sih sebenarnya kan periodenya tidak mudah nih. Mereka harus beradaptasi, lalu bahkan sempat tidak dipercaya oleh manajer sebelumnya di Manchester United. Tapi mereka menurut gua karakternya luar biasa, mereka mampu bangkit ya. Bahkan mereka bisa mendevelop dirinya sehingga sampailah pada level hari ini. Baik itu Luke Shaw, Diogo Dalot maupun juga Fred. Bagaimana contohnya musim lalu, bahkan mungkin fans Manchester United juga banyak sekali yang meragukan Fred ya. Dikabarkan ABC, tapi dia tetap bisa berkembang, masuk skuad Piala Dunia Brazil, dan musim ini menurut gua tampil cukup oke. Sebenarnya dari musim lalu di tangan Ralf Rangnick, penampilan Fred ini juga sudah menunjukkan peningkatan, dan bahkan kalau dibandingkan ketika dia pertama kali datang ke Manchester United. Luke Shaw pun juga demikian. Di zamannya Louis van Gaal, lalu sempat drop ya di zamannya Jose Mourinho, dan sekarang menjadi andalan di lini belakang Manchester United. Luar biasa. Pun juga Diogo Dalot yang berliku juga didatangkan di Jose Mourinho, sempat dipinjamkan ke AC Milan, yang dikabarkan merupakan bagian terpenting dari karirnya dia sehingga bisa seperti saat ini, dan sekarang dia menjadi juga andalan di sektor belakang, utamanya sisi kanan ya, dari Manchester United. Masih dari MUFC MPB, dan ini diambil dari YouTube-nya Fabrizio Romano. Sobat Football United, ada beberapa yang menanyakan kan kabar dari Fabrizio Romano di channel YouTube-nya. Dikabarkan kalau akan ada diskusi pekan ini tentang masa depan Anthony Elanga. Dikabarkan beberapa klub Inggris termasuk Everton ini sedang mencari kemungkinan ya untuk bisa mendatangkan Anthony Elanga. Borussia Dortmund juga ingin mendatangkan Anthony Elanga. Everton, Bournemouth juga menginginkan pemain tersebut. Prospek untuk pindah ke Bundesliga ini dikabarkan mungkin akan lebih menarik bagi Elanga. Anthony Elanga, dengan kalau dia cabut ya, bisa saja ini menjadi pemicu Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain sayap bulan ini, walaupun gue tidak yakin sini dikabarkan oleh Alex Kruk ya, karena kemampuan finansial Manchester United tidak bagus. Anthony Elanga bagaimana menurut gue, memang penampilannya tidak sebagus musim sebelumnya, tapi ya namanya juga sedang berkembang. Di sisi kanan ada Facundo Pellistri, ada Anthony, tapi Anthony Elanga juga bisa bermain di kiri. Dia sering dicoba-coba loh oleh Erik ten Hag. Menurut gue kesabaran ini akan diperlukan di sini, terutama dari sang pemain ya. Erik ten Hag memberikan dia beberapa menit bermain cukup sering, walaupun tidak utuh. Sekali lagi gue juga tahu penampilannya belum maksimal, tapi ya kedalaman skuad dan bagaimana dia juga pemain muda kan masih harus terus belajar terus. Musim lalu penampilannya oke, dan inilah atlet kan, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Tinggal bagaimana kalau dia turun, atlet itu bisa memacu dirinya ya dengan bantuan pelatih dan lain-lain, tentunya bisa balik lagi situasinya. Dari Footy Insider, MUFC MPB masih ya, Manchester United dikabarkan akan mendengarkan tawaran untuk Phil Jones, Axel Tuanzebe dan juga Tom Heaton bahkan di bulan Januari ini. Wow, ada nggak nih yang mau menawar Phil Jones ataupun juga Axel Tuanzebe? Axel Tuanzebe mungkin iya, tapi Phil Jones gua ragukan sih ya. Ada kabar lainnya kah? Oke, ini kabar yang terbaru dari akun Fabrizio Romano. Balik lagi ke Anthony Elanga ya. Borussia Dortmund itu betul sedang mencari kemungkinan untuk bisa meminjam Anthony Elanga dari Manchester United. Wow, kalau pinjam mungkin dari sisi sang pemain sih oke, karena kan bisa menambah menit bermain, kompetisi yang berbeda, pengalaman baru juga kan bermain di luar Liga Inggris. Dan kalau seandainya memang Manchester United memilih untuk mengkeep ya Facundo Pellistri, mungkin bisa jadi Anthony Elanga dilepas, melihat juga situasi
Alejandro Garnacho yang banyak diberikan menit bermain juga, dan sekarang sudah ada Wout Weghorst juga kan untuk lini depan, sehingga sebenarnya gue sih kayak 50-50 ya, seperti gue katakan, gue sebenarnya pingin supaya pemain itu tidak ada yang keluar, tapi di sisi lain kalau melihat per individu mungkin Anthony Elanga ada sisi positifnya juga dipinjamkan ya ke klub lain. Tapi bagaimana mau Sobat Football United dari kabar-kabar tadi, termasuk juga Anthony Elanga, pendapatnya seperti apa, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.